Operasi intelijen bukti Israel ketakutan ancaman Turki. Perdamaian antara Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania disebut sebagai buah kerja keras yang dilakukan Badan Intelijen Israel, Mossad. Operasi senyap dilancarkan Mossad ke sejumlah negara Islam lantaran telah membaca akan ada ancaman besar dari Turki. Dalam berita FIFA Militer, 14 Agustus 2020, Israel dan Uni Emirat Arab mencapai kesepakatan perdamaian. Sekutu terbesar Israel, Amerika Serikat, terkejut dengan pencapaian itu. Presiden Donald Trump bahkan sampai takjub dengan memberikan ucapan selamat kepada Israel setelah perdamaian dengan UEA. Di sisi lain, Turki yang tengah terlibat ketegangan dengan Yunani dan terlibat dalam perang saudara Libya dan Suriah juga punya ambisi menaklukkan Israel. Menurut laporan media Lebanon Al-Akhbar yang dikutip FIFA Militer, keinginan Presiden Recep Tayyip Erdogan tampil sebagai pemimpin utama negara-negara Islam jadi ancaman buat Israel. Orang nomor satu Turki itu punya mimpi untuk merebut situs bersejarah umat Islam dunia, Masjid Al-Aqsa, yang saat ini berada dalam wilayah Israel. Sebagai langkah untuk merealisasikan mimpinya, Erdogan menggandeng organisasi sayap militer Palestina, Hamas. FIFA Militer juga melaporkan dalam berita sebelumnya, Erdogan telah bertemu langsung dengan sejumlah delegasi Hamas Palestina di Istanbul, Sabtu 22 Agustus 2020. Meski tidak diketahui hasil pertemuan itu, ada dugaan bahwa Erdogan memproklamirkan dukungannya kepada Hamas Palestina untuk melancarkan konfrontasi terhadap Israel. Mengetahui hal ini, Israel dikabarkan telah berkoordinasi dengan sejumlah negara Islam yang sudah menjadi sekutunya. Seorang jurnalis berpaspor Inggris, Roger Boyes, mengungkap bahwa Israel kembali bergerak lewat Mossad untuk menyebar informasi kepada UEA, Mesir, dan Arab Saudi terkait bahaya yang muncul dari Turki. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Middle East Monitor, Boyes menyebut bahwa Direktur Mossad Yossi Cohen telah berkomunikasi dengan 3 pejabat tinggi Mesir, UEA, dan Arab Saudi. Mossad disebut Boyes sudah tidak terlalu mempedulikan Iran sebagai ancaman dan lebih fokus kepada Turki. Kekuatan Iran rapuh tetapi ancaman sebenarnya adalah dari Turki. Boyes melaporkan ucapan Cohen kepada pejabat tinggi Mesir, UEA, dan Arab Saudi dalam tulisannya di Sunday Times. Bukanlah bahwa Iran tidak lagi menjadi ancaman eksistensial, melainkan bahwa hal itu bisa diatasi melalui sanksi, embargo, penyebaran intelijen, dan penggerebekan clandestine atau operasi senyap, bunyi pernyataan Boyes. Israel meyakini bahwa apa yang dilakukan Turki di bawah komando Erdogan adalah tindakan blunder, membuat kondisi Timur Tengah kian memburuk. Sementara di sisi lainnya, Turki juga membuat destabilisasi di kawasan Laut Mediterania sebagai akibat ketegangan dengan Yunani. Diplomasi korsif Turki, pengambilan risiko diperhitungkan dengan sembrono di seluruh Timur Tengah, menimbulkan jenis tantangan yang berbeda terhadap stabilitas strategis di Mediterania Timur, lanjut pernyataan Boyes. Bentrokan terjadi usai anggota parlemen Israel bikin kantor di Sheikh Jarrah. Bentrokan terjadi di Yerusalem Timur pada Minggu 13 Februari malam setelah seorang anggota parlemen yang kontroversial berkunjung dan menyebabkan ketegangan meningkat antara warga Palestina dan aktivis Yahudi ultranasionalis. Ketegangan terbaru terjadi di lingkungan Sheikh Jarrah, di mana bentrokan tahun lalu meningkat menjadi perang selama 11 hari antara pasukan Israel dan militan Hamas. Apa yang terjadi? Polisi Israel mengerahkan meriam air sebagai upaya membubarkan
membubarkan pengunjuk rasa Palestina, termasuk menyemprot mereka dengan air berbau busuk. Pihak berwenang menyebut ada 12 orang ditahan karena kerusuhan dan kekerasan publik, di mana ada beberapa di antaranya melempar batu dan menembakkan suar. Sebuah video di media sosial menunjukkan seorang petugas anti huru-hara menendang pemuda Palestina. Organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah melaporkan bahwa setidaknya 31 warga Palestina, termasuk seorang anak, terluka dalam bentrokan dengan pihak berwenang. Seorang reporter kantor berita AFF mengatakan jika ada seorang petugas polisi terluka. Mengapa bentrokan pecah? Ketegangan dimulai setelah sebuah rumah pemukim Yahudi di lingkungan Sheikh Jarrah dibakar pada akhir pekan. Menanggapi kejadian itu, anggota parlemen ultranasionalis Itamar Ben-Gvir mengumumkan akan mendirikan kantor bertenda di lingkungan itu pada Minggu 13 Februari. Ben-Gvir, seorang politisi sayap kanan yang dikenal karena komentar pedas tentang orang-orang Palestina, juga meminta pada pendukung ultranasionalis untuk bergabung dengannya. Warga Palestina pun berkumpul. Orang-orang Yahudi Israel yang menentang Ben-Gvir juga meminta orang-orang berkumpul di Sheikh Jarrah sebagai bentuk dukungan penduduk Arab di lingkungan itu. Ketegangan segera memuncak menjadi bentrokan dengan penentang Ben-Gvir melempar kursi ke kantor tenda daruratnya. Ben-Gvir yang bermaksud bermalam di lingkungan itu menyebut polisi Israel melakukan kebrutalan ekstrim ke para pengikutnya. Dia juga mencuitkan foto dirinya dari rumah sakit karena pingsan tetapi berniat kembali ke lokasi kericuhan. Banyak keluarga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah dan daerah lain di Yerusalem Timur mengalami penggusuran oleh kelompok pemukim Yahudi. Ribuan warga Palestina lainnya tinggal di gedung-gedung yang juga menghadapi pembongkaran. Reaksi Uni Eropa dengan cepat menanggapi lonjakan ketegangan di Yerusalem Timur dan menyerukan bentrokan segera berakhir. Insiden kekerasan pemukim, provokasi yang tidak bertanggung jawab dan tindakan eskalasi lainnya di area sensitif hanya memicu ketegangan lebih lanjut dan harus dihentikan, tulis delegasi UE atau Palestina di Twitter. Polisi Israel mengatakan hal itu menunjukkan toleransi nol untuk setiap kelompok yang berkontribusi pada kekerasan. Polisi Israel akan terus bertindak dengan tekad dan toleransi nol untuk kekerasan dalam bentuk apapun. Pelanggaran ketertiban umum dan upaya melukai petugas polisi atau warga sipil yang melanggar hukum, kata pihak berwenang dalam sebuah pernyataan. Otoritas Palestina yang berbasis di tepi barat yang diduduki Israel dengan tajam mengkritik tindakan Ben-Gvir, menyebutnya sebagai langkah yang mengancam untuk memicu kekerasan yang akan sulit dikendalikan. Kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza mengeluarkan peringatan atas kerusuhan itu, mengancam konsekuensi jika bentrokan berlanjut. Selama Perang 1967, Israel merebut Yerusalem Timur, tepi barat dan jalur Gaza. Israel kemudian merebut Yerusalem Timur yang merupakan rumah dari beberapa situs paling suci dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam. Aneksasi tidak diakui oleh masyarakat internasional. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan, sementara Israel menganggap seluruh kota itu sebagai ibu kota